Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu Guru sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan video kali ini kembali saya akan mengupas sebuah artikel yang dilansir dari kemenak.go.id yang berjudul Afirmasi Kebijakan Pendidikan Berkeadilan bagi Sekolah Swasta. Artikel dibuat pada hari Jumat 16 Mei 2025. Bagaimana isi artikelnya? Mari kita simak bersama-sama. Tampak dalam foto adalah Dr. Salman Habaihan, Direktur Pendidikan Katolik, dosen pasca sarjana Universitas Budi Luhur, Jakarta. Mayoritas sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan pembiayaan pendidikan, dan kebijakan pendidikan dirasakan sebagai kurang berpihak kepada sekolah-sekolah swasta. Sementara jumlah lembaga pendidikan swasta jauh lebih banyak. Apakah pendidikan yang berkualitas dan merata akan tercapai? Penting afirmasi kebijakan pendidikan berkeadilan bagi sekolah swasta. Salah satu persoalan mendasar pendidikan di tanah air dalam peta jalan pendidikan Indonesia 2025 sampai dengan 2045 adalah ketimpangan kualitas sekolah dan guru di sekolah swasta dan negeri. Ada satu ironi terjadi pada dosen swasta Indonesia, yakni beban kerja mereka setara dosen ASN, tetapi tunjangan kinerja mereka jauh berbeda. Kompas 5 Mei 2025. Hal yang sama dialami oleh guru-guru swasta di Indonesia. Sama-sama mendidik anak bangsa dengan beban kerja sama, bahkan lebih berat, tetapi kesejahteraan mereka sangat jauh berbeda dengan guru-guru ASN. Sekolah negeri vs swasta. Tema Hari Pendidikan Nasional 2025, partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, bersifat imperatif bagi para pemangku kebijakan pendidikan akan pentingnya partisipasi, kolaborasi pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta. Peran penting pendidikan swasta dalam menjalankan tugas mencerdaskan bangsa sebagaimana mandatori Undang-Undang Dasar 1945 sangat signifikan. Data sekolah di Indonesia berjumlah 439.049 sekolah. Kemendikbud Ristek 6 November 2024 dan data BPS 2023 terdiri dari PAUD atau TK 205.645 sekolah, hampir 90% swasta. SD 149.489 sekolah atau 15% swasta. SMP 43.455 atau 43,17% swasta. SMA 14.793 atau 52% swasta. SMK 14.265 atau 69,3% swasta. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB 10.908, SLB 2.375, mayoritas dikelola oleh masyarakat atau swasta. Dan sekolah binaan Kementerian Agama 91,75% dikelola oleh swasta, 31.172 RA atau madrasah, 351.608 pendidikan diniyah atau pondok pesantren, madrasah aliyah atau MA 9.827 sekolah, dan 972 perguruan tinggi keagamaan Islam, 59 negeri, 790 swasta, perguruan tinggi keagamaan Kristen 8 negeri, 384 swasta, perguruan tinggi keagamaan Katolik 1 negeri 23 swasta, perguruan tinggi keagamaan Hindu 5 negeri 9 swasta, perguruan tinggi keagamaan Buddha 2 negeri 10 swasta, dengan jumlah keseluruhan peserta didik mencapai 20 juta peserta didik, dan tenaga kependidikan berjumlah hampir 2,5 juta, hampir 90% sekolah swasta tahun 2023-2024. Diambil dari https://emiskemenak.go.id. Dalam statistik pendidikan tinggi 2023 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek, terdapat 184.145
dosen swasta, sementara dosen ASN hanya berjumlah 86.675 orang. Jumlah dosen swasta di Indonesia sangat signifikan. 2023 sebanyak 68% total jumlah dosen, sementara dosen ASN hanya 32%. Berdasarkan data yang tersedia di pangkalan data Dikti PDDIKTI per tanggal 18 April 2025 pukul 6 di Indonesia tercatat sebanyak 2.683 PTS, 125 PTN, 171 perguruan tinggi kedinasan, 1.316 perguruan tinggi keagamaan, dan 98 perguruan tinggi lainnya. Artinya 61% dari total perguruan tinggi di sekolah swasta. Jumlah guru dan dosen swasta pun jauh lebih besar, sehingga kontribusinya terhadap dunia pendidikan jauh lebih besar dari kontribusi guru dan dosen ASN. Sekolah swasta semakin kesulitan dalam hal pembiayaan pendidikan. Anggaran untuk sekolah swasta masih sangat minim. Dalam anggaran APBN 2024 untuk fungsi pendidikan 665 triliun rupiah terdiri dari 346,56 triliun rupiah transfer ke daerah 52,1%, Kemendikbudristek 98,99 triliun rupiah atau 14,9%, Kementerian Agama memperoleh 74,68 triliun rupiah untuk fungsi pendidikan dan 62,3 triliun dan hanya 9% dari anggaran pendidikan. Secara nasional APBN dikelola oleh Kementerian Agama, sementara jumlah perguruan tinggi keagamaan yang diminat jumlahnya sangat signifikan. Hampir 50% dari total jumlah perguruan tinggi di Kemendikti dan PT keagamaan, hampir 95% swasta, dan sekolah atau madrasah swasta 90% lebih. Perlu kebijakan pendidikan yang lebih berkeadilan bagi sekolah swasta untuk membangun kualitas sekolah dan guru secara merata sesuai dengan arah pembangunan untuk transformasi Indonesia. Pendidikan berkualitas yang merata mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Agenda atau misi Presiden Prabowo Gibran. Nasaruddin Umar, Menteri Agama, di hadapan Komisi 8 DPR RI menyampaikan keprihatinannya. Sekolah-sekolah swasta seperti pesantren 42.000 dan 20.000 lebih madrasah. Sekolahnya 90% swasta dan selama puluhan tahun diperlakukan tidak adil. Jangan ada menzoliman sesama anak bangsa. Sekolah swasta membiayai sendiri sekolahnya. Gaji gurunya ada yang hanya Rp100.000 per bulan. Sarana dan prasarananya sangat minim. Sementara sekolah negeri semuanya ditanggung oleh pemerintah. Menteri Agama berharap agar dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas oleh DPR, sekolah-sekolah swasta atau madrasah diberikan subsidi, ada afirmasi kebijakan anggaran yang berkeadilan. Pendidikan memiliki peran sentral dalam mengembangkan potensi manusia secara holistik, baik dalam aspek jasmani maupun rohani, untuk mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan berdaya saing. Wujud cita-cita Indonesia Emas 2045. Pemerintah diharapkan hadir bagi warga masyarakat miskin sesuai mandatori Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dasar untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas, dan pemerintah harus memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Kemitraan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan pendidikan berkeadilan adalah dengan memperkuat kemitraan antara pemerintah dan sekolah swasta. Kemitraan ini dapat dilakukan dengan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, penyediaan sumber daya manusia atau guru yang berkualitas, serta pembangunan kurikulum dan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri dan lokal daerah. Kemitraan pemerintah dengan swasta dapat juga dilakukan dengan membantu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah 3T dan perkotaan. Fowler 2000 kemitraan memiliki karakteristik antara lain jangka panjang, tanggung jawab bersama, kesetaraan, saling menguntungkan, dan seimbang dalam kekuasaan. Dalam buku Guide to Partnership Building tahun 2016 menjelaskan bahwa ada 3 hal penting dalam kemitraan, yaitu pertama, equality atau kesetaraan, kedua adalah transparansi atau transparansi, dan ketiga mutual benefit atau kemanfaatan bersama.
Bell dan Dolan 2011 mengatakan bahwa kemitraan adalah tingkatan hubungan kerja yang paling tinggi antara orang yang berkomitmen atau responsibility untuk membangun kerjasama, tujuan bersama diikat oleh visi yang sama untuk membangun Indonesia yang maju. Lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta adalah mitra pemerintah dalam membangun dunia pendidikan demi terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua. Salah satu bentuk kemitraan pemerintah dan swasta, organisasi masyarakat, yaitu komite sekolah serta organisasi alumni, serta pihak dunia industri dan dunia usaha. Bagaimanapun juga pemerintah belum mampu untuk mendanai semua pemenuhan sarana di semua sekolah karena keterbatasan anggaran pemerintah. Karena itu peran dan partisipasi masyarakat dan pihak swasta atau industri merupakan salah satu solusi. Kemitraan pemerintah dan swasta bidang pendidikan sudah banyak dipraktikkan di banyak negara. Menurut Patrinus 2009, partisipasi swasta dan pendidikan telah meningkat secara dramatis selama 2 dekade terakhir di seluruh dunia, melayani semua kelompok masyarakat dari keluarga berpenghasilan tinggi hingga keluarga berpenghasilan rendah. Meskipun pemerintah tetap menjadi penyandang dana utama pendidikan, setidaknya pendidikan dasar dan menengah di banyak negara agen swasta memberikan kontribusi besar di bidang pendidikan. Peran penting pemerintah membangun kemitraan dengan sekolah-sekolah swasta, di mana anak-anak tidak berkesempatan masuk sekolah negeri bisa dibiayai oleh pemerintah bersekolah di sekolah swasta. Kemitraan atau public-private partnership tujuannya dalam kebijakan strategis bukan hanya semata-mata karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah, tetapi untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Parker dan Bradley 2002. Dr. Salman Habehan, Direktur Pendidikan Katolik, dosen Pasca Sarjana Universitas Budi Luhur, Jakarta. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga dapat menambah informasi Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa kembali pada video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.